Nurul Merdawati dengan NIM 2207050027. Jadi di sini saya akan menuntaskan tugas Big Data Analitik, yaitu membuat proposal. Jadi judul proposal yang saya ambil adalah analisis sentimen fenomena kabur aja dulu pada komentar YouTube menggunakan benchmark Indolem. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang hasil analisis data dari penelitian saya akan menjelaskan dulu apa itu Indolem. Jadi Indolem adalah dataset benchmark yang dirancang khusus untuk pengembangan model NLP yang berbahasa Indonesia. Jadi Indolem itu digunakan untuk melatih dan menguji model-model NLP yang berbahasa Indonesia. Selanjutnya kita membahas hasil analisis data. Jadi pengumpulan data untuk analisis sentimen pada platform YouTube dilakukan dengan mengambil 1000 komentar dari video yang berjudul Kabur Aja Dulu Indonesia Gelap Felix Shaw yang diunggah oleh Raymond Chin. Data komentar tersebut diambil melalui situs web Communalytics untuk dianalisis sentimennya. Selanjutnya, kita akan membahas hasil perancangan sistem, analisis kebutuhan sistem. Jadi berdasarkan hasil analisis data dan tujuan penelitian, sistem yang dikembangkan bertujuan untuk menganalisis sentimen komentar pada platform YouTube, khususnya yang berkaitan dengan fenomena kabur aja dulu. Jadi sistem ini akan mengklarifikasi komentar ke dalam 2 kategori, yaitu positif dan negatif. Jadi untuk menguji platform model, selain diuji dengan data uji dari dataset dari YouTube, sistem juga diuji menggunakan dataset dari Indolem. Selanjutnya saya akan membahas cara pengumpulan data. Jadi dalam penelitian ini saya mengambil data dari YouTube yang saya ambil dari situs web community. Jadi komentar itu saya masukkan ke Excel, selanjutnya saya masukkan ke Google Drive. Jadi dari Google Drive saya import ke Google Colab. Di sini sudah saya import. Selanjutnya tinggal kita panggil saja biar otomatis dia masuk ke Google Colab. Ini data yang sudah saya ambil. Data saya ambil itu sebanyak 1000 komentar yang terdiri dari 14 kolom. Nah ini dia, dari 14 kolom, 1000 data dan 14 kolom. Jadi kolom itu isinya ID, date, dan seterusnya. Jadi data drop ini untuk mengambil teks komentar saja. Setelah diambil teks komentar, setelah itu ada cleaning text. Jadi cleaning text itu untuk menghapus username, hashtag, URL, angka, emoji, dan tanda baca kecuali spasi. Kalau ada spasi yang berlebihan juga dinormalisasikan. Jadi seperti ini. Ini ada emoji. Di sini sudah di clean. Jadi tidak ada lagi emoji. Selanjutnya ada case following text. Jadi di case following text ini huruf yang besar dijadikan kecil supaya lebih relevan untuk model membaca teksnya. Jadi di sini ada fixed word. Jadi di sini bahasa Indonesia banyak sekali menggunakan bahasa gaul seperti please, PLS ini please gitu, minta menjadi diubah menjadi tolong supaya mudah dibaca oleh model. Jadi seperti ini. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada tokenizing text. Jadi gunanya ini untuk
dipilah-pilah. Jadi berdoa dikoma-komakan, dipilah-pilah per kata dari teks yang teks tadi. Selanjutnya di sini ada filtering teks. Jadi di sini akan difilter teks-teks yang tidak berguna itu, atau yang tidak penting, misalnya kayak tidak, itu kan yang tidak ada makna, teks-teks yang tidak ada makna, kata-kata yang tidak ada makna itu dihilangkan. Jadi seperti ini, tidak kan tidak ada makna, ada kan tidak ada makna, jadi dihilangkan, jadi tinggal seperti ini saja. Selanjutnya di sini ada to sentence. Jadi dari tag yang sudah dipilah-pilah tadi, yang sudah dihilangkan kata yang tidak ada makna, kan masih berkoma-koma, jadi disatukan kembali jadi teks akhir. Jadi pada tahap akhir pembersihan dan pemrosesan teks dilakukan analisis sentimen dengan menggunakan leksikon analisis sentimen. Dalam proses ini, setiap kata dari komentar akan dinilai menggunakan dua kamus, yaitu leksikon positif dan leksikon negatif. Jadi nilai 0 itu akan menjadi komentar yang positif. Kalau 1 akan menjadi komentar yang negatif. Setelah Jadi setelah diberikan label, selanjutnya akan keluar seperti ini. Jadi ini 1 berarti positif. Jadi kalau kurang dari 0 berarti itu negatif. Selanjutnya di sini kita bisa melihat dari 1000 komentar yang tadi, di sini menampilkan yang banyak sekali orang berkomentar tentang Indonesia. Selanjutnya di sini kita bisa melihat teks positif, itu Indonesia juga. Di sini banyak sekali ada rakyat, orang, dan sebagainya. Di sini ada teks negatif, banyak sekali, negara Indonesia sangat negatif. Jadi selanjutnya di sini kita bisa melihat grafik dari komentar positif dan negatif. Ini sangat seimbang. Selanjutnya di sini kita melatih model data split. Jadi kita di sini bisa melihat di atas 400 itu data positif dan negatif ada di 300-an. Jadi di sini kita akan mengetes model NLP Indobird. Jadi di sini saya akan menguji data yang tadi saya ambil yang 1000, tapi saya mengujinya 800, nanti data tesnya 200 dibagi. Di sini saya train modelnya, ini saya epoch 3 kali, yaitu 3 kali saya tes. Yang pertama data ujinya itu segini, akurasinya itu 66. Jadi makin sedikit lossnya ini berarti makin bagus, seperti itu. Karena kesalahannya makin sedikit. Jadi di sini kita evaluasi model. Jadi di sini kita bisa melihat dia naik, berarti datanya bagus, dan lossnya turun, berarti datanya juga bagus. Artinya data ujinya itu lebih bagus daripada data tes. Jadi di sini saya menggunakan data yang komentar pada YouTube itu. Jadi di sini kita bisa melihat
matriks, yaitu 18. Dia kita melihatnya seperti ini, jadi seperti ini positif dan ini negatif. Jadi 59 kata negatif dan 30 data positif. Yang dianggap negatif itu tadi ada berapa? Ada 200-an, berarti 30 yang salah. Seperti ini juga. Selanjutnya di sini kita kasih report data uji, kabur aja dulu. Jadi di sini kita mendapat data positif itu akurasinya 77%, 76% dari 200. Jadi kita akan mengetes. Jadi selanjutnya kita akan mengetes memakai Indolamp. Ini adalah data yang kita download dari Indolamp. Di sini kita melihat sudah kita download. Jadi kita akan mengetes akurasi yang sudah kita tes pada Indobird tadi, kita tes pakai Indolamp. Jadi mendapatkan akurasinya sebanyak 75%. Mungkin sekian tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.